Pria ini bernama Hasan, seorang pemain suling. Anaknya Gowin menderita TBC. Mereka ingin pergi ke kota besar untuk berobat. Suatu hari mereka sampai di sebuah desa kecil. Penduduk desa melihat mereka dengan tatapan aneh. Hasan berbicara pada kepala desa supaya dia mengizinkan mereka tinggal di sini untuk sementara dengan memberinya sebungkus rokok. Desa mereka sering diserang oleh hama tikus, dan warga desa mulai panik dengan masalah ini. Tikus itu semakin lama semakin ganas. Dia mulai memakan daging hewan dan manusia. Mendengar hal ini, Hasan berkata bahwa dia akan mencoba mengusir tikus-tikus itu. Dia membuat jalur dengan bubuk kuning menuju ke sebuah gua, kemudian membuat asap yang banyak agar tikus itu keluar. Dengan bantuan angin, asap itu pun langsung menyebar ke satu desa. Tak lama setelah itu, tikus-tikus mulai keluar mengikuti bubuk kuning ini. Hasan begitu kaget melihat betapa banyaknya tikus-tikus itu. Setelah semua tikus sudah masuk ke dalam gua ini, Hasan langsung menutup gua itu dengan batu besar. Wabah hama tikus akhirnya terselesaikan dan Hasan menjadi pahlawan di desa itu. Kepala desa yang melihat ini menjadi iri dengannya. Akhirnya dia bersama anaknya Jason merencanakan sesuatu untuk Hasan dan Gowin. Di malam hari, Hasan mengungkapkan perasaannya kepada salah satu gadis di desa bernama Lina. Dia mengajak Lina ikut dengannya pergi ke Seoul. Lina sangat bingung dan ragu, karena dia takut akan sesuatu. Dia membuka hadiah dari Hasan. Di dalamnya ada sebuah jepit rambut dan Lina pun tersenyum. Hubungan mereka berdua pun akhirnya diketahui oleh kepala desa. Lalu Lina pun diancam untuk tidak dekat-dekat dengan Hasan. Sedangkan kepala desa dan anaknya terus melanjutkan rencana mereka. Di depan para warga, kepala desa memfitnah Hasan adalah seorang mata-mata. Hasan tidak memperdulikan perkataan mereka. Dia ingin mengambil imbalan yang telah dijanjikan oleh kepala desa jika Hasan berhasil mengusir tikus-tikus itu. Kepala desa dan anaknya juga telah menyiapkan bangkai kucing untuk memfitnah Hasan. Dia bertanya pada Hasan, mengapa mereka masih menemukan adanya bangkai kucing di desa? Itu berarti tikus itu masih berkeliaran. Saat Hasan ingin mengambil imbalannya, jarinya malah dipotong oleh Jason dan Hasan pun berteriak kesakitan. Mereka membongkar tas Hasan yang berisi peta, mengatakan itu adalah peta dari orang Amerika. Karena penduduk desa tidak bisa membaca, jadi mereka pun percaya dengan perkataan kepala desa. Lina langsung melepaskan jepitannya dan ikut menuduh Hasan. Dia terpaksa melakukan ini karena dia diancam. Akhirnya Hasan dan anaknya pun diusir. Gowin yang kelaparan memakan sebungkus nasi yang diberikan oleh kepala desa. Tak lama setelah itu, Gowin pun meninggal karena nasi itu telah dicampur dengan racun. Hasan membubuhi tubuhnya dengan bubuk putih agar dia tidak digigit oleh tikus itu. Lalu dia menghancurkan batu raksasa yang menutupi gua itu. Setelah gua itu sudah terbuka, tikus-tikus itu mulai keluar. Hasan berniat membalaskan dendam kepada orang-orang desa atas kematian anaknya. Kemudian dia menuntun para tikus itu dengan permainan sulingnya. Di belakangnya ada pasukan tikus yang bergegas menuju desa. Akhirnya tikus-tikus itu menggigit semua penduduk desa yang sedang tidur. Kepala desa terkejut melihat tikus yang begitu banyak. Dia menggunakan samurainya untuk membunuh tikus itu. Tak lama setelah itu dia bertemu dengan Hasan dan dia mulai kewalahan dengan tikus yang begitu banyak. Hasan tertawa setelah melihatnya kewalahan. Demi menyelamatkan diri dari tikus itu, kepala desa pun naik ke atas tali. Namun tanpa disangka jebakan yang tadinya dibuat oleh anaknya untuk Hasan malah mencelakai dirinya sendiri. Tali itu putus dan kepala desa pun meninggal digerogoti tikus. Esok paginya, anak-anak penduduk desa ini mencari orang tua mereka. Seketika, suara tiupan suling berhasil menarik perhatian mereka. Hasan yang berdandan seperti tikus membawa sisa anak-anak penduduk desa menuju gua. Terakhir, Hasan pun menutup gua itu dengan batu raksasa dan menyegel mereka di dalam sana selamanya. Film pun berakhir sampai di sini. So guys, dari film ini kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata orang jahat itu terlahir dari orang yang dulunya pernah begitu baik. Namun dia malah mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang-orang, yang akhirnya menimbulkan rasa dendam pada dirinya. Baiklah, sekian review film kali ini. Nantikan review film menarik selanjutnya hanya di Ruang Sinema.